Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita percaya di setiap tempat-tempat kita berada ada sukacita yang daripada Tuhan, amin. Kita boleh bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, kalau pada saat ini kembali kita boleh bersatu dalam ibadah online saat ini. Kita mau persiapkan hati kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik hadirat Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya undang untuk kita bersatu di dalam doa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami dengan segenap hati kami saat ini. Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami. Berterima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Sekalipun saat ini kami ada dalam ibadah online, tapi kami percaya Roh-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun Tuhan. Kami tetap menyembah Allah yang sama. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau ungkapkan rasa kagum kami akan kebaikan-Mu, akan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti Engkau, Allah yang dahsyat dan luar biasa di antara kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan.
sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Kau baik Tuhan, sebab Kau sungguh indah bagi kami Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami dapati kekuatan yang baru. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran lebih lagi. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tiba saatnya kami akan kembali bersukacita dalam hadirat-Mu. Kami tetap dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap bersukacita karena nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan sama-sama bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kami percaya setiap kami telah diberkati oleh berkat-berkat yang daripada Tuhan saat ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerah
Tuhan saat ini. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku mau terima Tuhan, terima berkat yang baru dari Tuhan saat ini. Anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Engkau ajaib. Engkau yang terhebat selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai.
Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik, serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya yakin dan percaya lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya dapat menjadikan rema dalam kehidupan kita. Berikut kami sampaikan pengumuman GPI Cibitung dalam sepekan. Atas nama Gembala, Pengerja, dan seluruh jemaat GPI Cibitung, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Daniel Panji, atas firman Tuhan yang telah disampaikan dan telah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya tanggal 15 Agustus 2021 masih diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah sekolah minggu, GC, Youth, dan Dewasa Muda masih berjalan secara online. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara online, Bapak Ibu dapat scan barcode yang tertera di layar atau ke rekening BCA dengan rekening 522-299-8018 atas nama GPI Cibitung Rayon 18. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur pembangunan gereja, Bapak Ibu dapat scan barcode yang tertera di layar atau kirim ke rekening BCA dengan rekening 522-302-2218 atas nama GPI Cibitung Rayon 18. Ibadah doa pagi diadakan setiap hari Senin hingga hari Sabtu pukul 6 pagi melalui via Zoom dengan ID 895-8189-6233 dengan passcode doa pagi. Ibadah menara doa setiap hari pujian penyembahan 24 jam melalui via Zoom dengan ID 842-888-8726 dan passcode Integrity. Ibadah kul setiap hari Jumat di wilayah masing-masing. Demikian pengumuman GPI Cibitung dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan persiapkan hati kami, Tuhan.
kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Kami satukan hati kami untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Syararararaba ya shikarararaba. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kau hebat bagi kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari lebih lagi katakan, kami sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Angkat wajah kami saat ini. Angkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudari keluarga besar GBI Mega Mall Bekasi. Nah, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, tak habis-habisnya kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kebesaran Tuhan, kejayaan, hikmat, pengertian, perlindungan, bahkan pembelaan Tuhan berlaku atas kami semua. Sehingga hari ini kami dalam keadaan semua baik-baik. Dan kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami terlebih boleh mendengar firman-Mu.
Berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu dan berkati semua perkataan apapun juga yang disampaikan, semua akan berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan satu tema yang berjudul Merdeka dalam Keuangan. Nah, sampai hari ini kita masih ada dalam satu situasi pandemi COVID-19 yang tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi kapan ini akan berakhir. Tidak ada seorang pun, bahkan pemimpin negara di dunia pun tidak bisa memberi jaminan kapan ini akan berakhir. Bahkan kita melihat ada tanda-tanda krisis secara ekonomi sedang mengglobal, dan ini merupakan satu tsunami besar yang akan datang ke seluruh dunia. Nah, bagaimana kita menyikapi situasi seperti ini, dan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita boleh melihat perspektif firman Tuhan dengan kacamata Tuhan, dan kita boleh mendengar suara Tuhan di dalam era seperti ini. Dan apakah kita mempercayai Tuhan dalam segala perkara, dan apakah kita yakin bahwa Tuhan itu masih memegang kendali dalam berbagai situasi. Nah, saya mau fokus dalam hal ini berbicara masalah bagaimana how to manage, bagaimana memanage masalah keuangan, dan bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam hal itu. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat 24, coba kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata seperti ini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Firman Tuhan ini begitu sangat jelas kecemburuan Tuhan melalui satu ilah yang menjadi kompetitor Tuhan. Itu bukan iblis, itu bukan kuasa gelap, tetapi kompetitor Tuhan itu Mammon. Mammon ini berbicara mengenai uang. Nah, orang yang lebih banyak memiliki mammon ini, memiliki uang ini, seringkali dianggap sukses oleh kebanyakan orang. Dan orang menilai bahwa orang yang sukses itu orang yang memiliki banyak uang. Orang yang memiliki banyak benda, harta benda, deposito. Bahkan zaman dulu seringkali ada satu peribahasa bahwa hartanya 7 keturunan pun tidak akan habis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat cara pandang Tuhan itu berbeda. Jadi sehingga kita harus melihat suatu standar daripada firman Tuhan kembali kepada standar daripada perkataan Tuhan sendiri, sikap Tuhan kepada Mammon ini. Jadi kalau kita lihat sebetulnya posisi iblis itu ada di belakang Mammon. Banyak orang berpikir berhala itu sesuatu yang disembah. Berhala itu adalah sesuatu yang dialahkan, sesuatu yang diilahkan, sesuatu yang diagungkan. Tetapi sesungguhnya seringkali ilah atau dewa itu ada di dalam pikiran kita, bahkan ada di kantong kita, atau ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai ayat 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab jika kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan
Kita bisa melihat kejahatan itu ada di mana-mana. Kejahatan itu bisa berupa kriminalitas, ya, kesadisan daripada orang, perilaku manusia. Tetapi di sini dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow. Saya merenungkan ayat ini begitu dalamnya, khususnya ketika kita memasuki masa pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung 1,5 tahun ini. Dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Tanpa uang kita tidak bisa beli apa-apa. Tanpa uang pun kita akan sengsara, jujurnya. Tanpa uang kita tidak dapat mempunyai hak apapun juga. Sampai sekarang kita mau beli obat, mau vaksin sekalipun, tetap kita butuh ongkos. Tetap kita butuh biaya. Nah, tetapi firman Tuhan bukan berbicara soal uangnya itu. Akar kejahatan itu adalah cinta uang. Kalau cinta berarti dia bisa mementingkan hal itu lebih dari segalanya dan menempatkan dia yang paling utama. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow, ketika kita memburu, menyembah, worship Mammon, maka kita ini akan menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sekarang mengikuti berita yang menghebohkan hari-hari ini. Yaitu ada seorang anak pengusaha kaya yang menghibahkan uang sebesar 2 triliun ya kepada Kapolda di Sumatera Selatan, ya. Kita lihat semua ini jadi viral, semua memperhatikan, termasuk saya jujurnya. Dan pertanyaannya, siapa dia yang bisa memberikan 2 triliun rupiah ini? Dan berapa harta yang dimiliki? Kalau dia bisa nyumbang 2 triliun, berarti berapa harta yang dimiliki yang tersisa? Dan akhirnya terjadi kehebohan bahwa gironya tidak bisa dicairkan. Tetapi berita ini masih gamang. Karena sesungguhnya uang itu ada, tapi belum bisa dicairkan. Nah, saya nggak mau mengupas terlalu banyak hal ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi di balik semua kejadian ini apa yang sedang terjadi? Kenapa ada seseorang yang bisa menyumbangkan uang lebih hebat daripada Bill Gates? Ya, daripada orang-orang yang benar-benar suka memberi itu. Dan bagaimana semudah itu orang menyerahkan uangnya itu. Yang ternyata saya nggak tahu kasusnya jadi bagaimana. Tetapi ini yang pasti menjadi berita viral ke dunia, ke seluruh dunia. Nah, apakah ini akan jadi cair atau tidak? Saya juga nggak ngerti secara teknisnya. Tetapi kita lihat di balik segala perkara ini, bahwa semua membutuhkan uang. Tetapi ada orang yang memberi. Tetapi apakah ini kejadian atau enggak? Bagaimana cara pengelolaan uang ini setelah dihibahkan? Atau bagaimana sebelum dihibahkan uang ini dikelola? Atau mungkin dideposito, dipending? Saya nggak ngerti juga. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya kita ini dipercayai Tuhan bukan menjadi pemilik tetapi menjadi pengelola yang baik. Nah, di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata seperti ini, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang yang tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya, inilah kesia-siaan
dan penderitaan yang pahit. Jadi banyak orang memiliki tapi tidak menikmati. Ada orang yang tidak memiliki tapi bisa menikmati. Nah, jadi apa yang dimiliki itu sebetulnya tentunya tidak menjamin kebahagiaan daripada hidupnya sendiri. Contoh, gak jauh-jauh saya pribadi. Saya muncul dari seorang muda yang begitu sukses. Banyak sekali kekayaan. Saya punya pabrik cukup besar, karyawan bisa di bawah usia 20 tahun ada 1.800 karyawan, dan saya memiliki banyak uang, sirkulasi uang di saya itu besar sekali. Dan dalam kemudahan saya dicukupi dengan harta yang berkelimpahan. Jadi saya mengerti kelimpahan. Dan di dalam kelimpahan saya mengerti keterbatasan. Tetapi saya juga pernah mengalami, enggak hanya sekali, sangat berkekurangan. Bukan hanya berkekurangan lagi, sangat berkekurangan. Dan bagaimana pahitnya seseorang yang sangat berkekurangan itu. Dan kalau saya hidup jauh dari Tuhan, saya akan cepat frustasi. Saya mungkin inginnya hanya mengakhiri hidup saya saja. Dan itu akan selesai urusannya. Saya pikir seperti itu. Sehingga saya juga berniat, untuk apa hidup ini? Lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Tetapi saat ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak berkelimpahan hebat. Saya juga tidak berkekurangan. Tetapi saya mengalami satu fase yang mana berkecukupan. Saya tidak pernah minta makanan kepada orang. Saya tidak pernah kirim proposal untuk kehidupan saya bahwa saya kurang ini, kurang itu, tidak. Dan Tuhan selalu mencukupi dan indah pada waktunya. Itu firman Tuhan. Jadi saya memasuki fase ini hal yang gak mudah. Dulu saya berkelimpahan, tetapi saya tidak bisa memberi. Saya kalau memberi harus menghitung. Bahkan dulu saya punya pekerjaan yang begitu hebat, tetapi saya tidak mungkin bisa jalan-jalan ke kota-kota dengan untuk menabur benih. Itu saya nggak bicara soal orang lain. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dulu saya pergi ke luar negeri bisa setengah hari. Setengah hari ke luar negeri. Meskipun ke Eropa saya cuma setengah hari atau 1 hari, dan saya harus pulang kembali ke rumah karena dengan banyak urusan, banyak sekali urusan. 2 hari di sana saya akan rugi, 3 hari akan rugi, 1 minggu saya akan merasa rugi besar untuk meninggalkan semua yang menjadi roda keuangan saya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk kita bisa berkecukupan adalah kita harus mengkondisikan diri kita dengan standar Tuhan. Bagaimana karakter Kristus itu ada pada kita, dan Kristus itu tidak pernah memperkaya dirinya. Dan firman Tuhan katakan jangan cepat ingin menjadi kaya, karena itu awal kejatuhan kita. Di dalam Amsal 19 ayat 17, firman Tuhan berkata begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, dan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi maksudnya apa ini? Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan, yang Tuhan perhitungkan bukan yang ada pada kita, tetapi apa yang kita beri kepada orang yang tepat, kepada waktu yang tepat, kebutuhan yang tepat. Dan itu seperti satu ladang, yaitu yang disebut ladangnya Tuhan, di mana ladang Tuhan yang paling baik adalah di sini orang-orang yang lemah. Kita bisa menjadi orang baik, tapi belum tentu kita orang yang menjadi orang yang berbelas kasihan. Itu beda. Orang baik itu banyak,
filantropis, apa gimana kita dapat kekayaan dan sebagainya. Kasih sedikit untuk orang-orang yang berkekurangan karena aku kelimpahan harta. Tetapi kalau belas kasihan kita digerek oleh hati Tuhan untuk melakukan sesuatu, menolong orang-orang yang benar-benar sedang menjerit dan orang-orang sedang berteriak kepada Tuhan. Bagaimana tahu orang itu menjerit dan berseru kepada Tuhan memohon pertolongan? Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam kita. Ini orang benar atau tidak? Ini orang benar membutuhkan atau tidak? Makanya kita perlu menjalin persahabatan dulu. Menjalin persahabatan melalui Mamon. Makanya bagaimana kita bisa menjalin persahabatan? Maka kalau menjalin persahabatan, orang itu tidak akan berniat menipu kita. Dan gak pernah rugi kalau kita bisa menolong orang yang lemah. Nah, jadi uang atau Mamon itu tergantung ada di tangan siapa. Tergantung pemiliknya kemana harus mengalir. Bapak Ibu sekalian, di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10 dan 11 atau ayat 9 dan 10 ya. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dikatakan cinta uang tidak akan puas dengan uang. Cinta kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Kita bercita-cita untuk bisa mendapat 1 miliar. Di akhir tahun kita mendapat 1 miliar. Pasti kita tidak akan puas dengan 1 miliar. Tahun ke depan harus 2 miliar. Tahun ke depannya harus sekian miliar lagi. Nah, jadi selalu ada goal setting di mana kita harus menambah sesuatu untukku. Untuk kita semua. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apa keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Saya pernah diminta oleh seorang teman untuk mendoakan. Kenapa? Penghasilanku banyak tetapi selalu habis. Bahkan tabungan pun habis. Saya berdoa ketika berdoa. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa dia itu kurang memberi. Kurang memberi kepada orang-orang yang lemah. Jadi nanti ini orang tuanya sakit, anaknya sakit, ngumpul nanti habis lagi. Itu seperti ada belalang-belalang, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pindahan, itu selalu belalang pengerik ya gitu. Itu selalu ada pada kehidupannya dan rasanya apa yang dia kerjakan selalu habis. Tuhan katakan bahwa dia harus menabur karena apa yang dia tabur itu dia akan menuai. Jadi berkat Tuhan bukan hanya dalam uang. Bukan dalam uang. Tetapi kemampuan yaitu ability. Ability untuk memultiplikasikan itu. Di dalam Ulangan 8 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud. Maksudnya apa? Untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Wow, jadi Tuhan itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan dan Tuhan tidak akan menyangkali, tidak akan menyalahi, tidak akan keluar daripada hukum-hukumnya sendiri. Dan hukum Allah itu ada, hukum manusia ada, hukum alam ada. Nah, jadi Tuhan akan meneguhkan perjanjian yang diikrarkan kepada nenek moyang. Dan kita di dalam Kristus, kita ini akan menuai berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Supaya Abraham itu diberkati dan untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa.
Kalau kita lihat di dalam Lukas 19 itu firman Tuhan berkata mina-mina yang diberikan, setiap orang diberikan mina-mina. Mina-mina itu dalam mata uang Yahudi, bahwa di dalam perjanjian baru itu mina-mina itu mata uang yang berharga 100 dinar atau 100 upah kerja. Oke? Dan setiap orang diberikan mina-mina untuk dilibatkan untuk menguasai kota-kota. Bapak Ibu sekalian, jadi apa menguasai kota-kota? Apa hubungannya dengan hal ini? Itu berbicara mengenai otoritas kerajaan. Otoritas kerajaan. Jadi ada beberapa prinsip Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat ada 3 prinsip untuk mengelola keuangan secara benar. Yaitu prinsip itu ada di dalam pikiran kita, dan itu akan menjadi framework hidup kita. Yang pertama, bahwa kita ini pengelola, bukan pemilik. Jadi kita harus mengejar si pemberi berkat itu, bukan mengejar berkat. Dan kita mengejar si pemberi berkat sehingga apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan provide. Tuhan akan provide. Jadi, dalam situasi sukar, bagaimana? Apakah kita harus bertambah pelit? Waduh, tambah susah kitanya. Tambah susah. Saya sering kali berdoa dengan istri saya. Kok banyak sekali di lingkungan keluarga, baik istri, banyak yang membutuhkan sakit, yang meninggal, yang ini dan sebagainya. Dan mereka dalam keadaan sulit. Dan saya katakan, yuk tante-tante kita yang udah uzur, para janda-janda, yuk kita akan provide. Seringkali dalam keadaan kami ini pas-pasan. Tetapi saya katakan, yuk kita berdoa dan kita mau tabur benih ini kepada mereka. Bukan karena kita menuntut ingin diberkati, bukan. Karena belas kasihan Tuhan ada pada kita. Tabur. Itu tahu nggak? Itu seperti Bapak Ibu, seperti sumur. Sumur itu diambil 10 ember, dangkal sekali airnya hampir habis. Tetapi bisa segini lagi. Diambil bisa segini lagi. Wow, kalau meluap-luap itu kan bisa juga menjadi bencana kalau sumur. Tetapi I'm just okay. I'm so blessed. Aku merasa diberkati. Dan apa yang kami lakukan dengan My Home Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kami ini pergi ke kota-kota. Saya juga pergi ke kota-kota. Belum tentu saya ini harus ambil dari organisasi saya. Saya harus keluarin dari kocek saya sendiri, dari kantong saya. Dan ketika saya harus mendorong orang untuk menabur, saya terlebih dahulu yang harus menabur. Dan apakah saya kekurangan? Tidak. Saya berkecukupan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita ini menjadi pengelola. Dalam situasi krisis, tetap Roh Kudus akan memberikan dorongan kepada kita untuk berinovasi. Produktivitas, fruitful, berbuah-buah, dan berkreativitas. Karena Roh Kudus itu roh kreativitas. Yang kedua, jadi mamon ini kalau mengelola dengan benar, mamon itu punya otoritas. Dia bisa membuat kita jadi hamba. Dia bisa membuat dirinya, mamon itu menjadi dewa, menjadi Tuhan. Sampai kita nyembah dia gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dunia melihat seberapa banyak yang dimiliki, tetapi firman Tuhan beda. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Loh, ini gimana? Nggak masuk di akal. Memang firman Tuhan nggak bisa dicerna oleh akal. Karena dia Tuhan. Otak kita hanya segede bengkuang, Bapak Ibu sekalian. Terbatas dengan segala lingkungan, ruang, waktu, dan dimensi, dan sebagainya. Tetapi Tuhan kita El Shaddai Maha Kaya. Dia Tuhan zaman dulu, dia Tuhan zaman sekarang. Tuhan masa krisis, Tuhan lagi di dalam badai gelombang, dan Tuhan masa depan, Alfa dan Omega. Otoritas itu bagaimana? Di dalam Amsal 22 ayat 29, firman Tuhan berkata begini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Apa yang kita lakukan di kota-kota?
Apa yang kita lakukan di kota Bekasi, di Pelabuhan Ratu, di Bandung, di berbagai kota, saya katakan menabur untuk kotamu, maka kesejahteraan kotamu ada di rumahmu. Nah, jadi bukan hanya kesejahteraan ada di dalam rumahmu, engkau akan berhadapan dengan raja-raja. Maksudnya dengan siapa? Dengan penggede-penggede, dengan influence leader. Karena influence leader itu hanya bisa melihat seseorang berotoritas kalau dia mau melakukan sesuatu, dia berprestasi, dan dia berinvestasi. Khususnya dimanapun kita berada. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu janji Tuhan, janji Tuhan. Peduli kepada lingkungan, peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Mereka sejahtera, sejahtera ada di dalam rumah kita. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan mau kita ini jadi satu lumbung atau tempat penyimpanan benih. Maksudnya apa? Hidup kita ini diberikan dua macam berkat. Coba baca 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dua macam berkat yang pertama, benih untuk ditabur. Dua, roti untuk dimakan. Bapak Ibu, kalau melihat sebuah apel, berapa harga apel satu? 10.000? Berapa nilai? Apa nilai dari sebuah apel? Nilai sebuah apel ada di dalam bijinya. Bijinya ditanam akan menumbuhkan tunas, pohon, bahkan ratusan buah apel yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini harus menjadi penabur benih. Dan benih unggul itu ada di dalam kita. Daniel Panji harus menumbuhkan Daniel Panji lain. Bermultiplikasi. Dan itu akan menumbuhkan buah kebenaran. Tetapi juga ada berkat yaitu roti untuk dimakan. Maksudnya jaminan El Shaddai, Allah yang mencukupi sebelum kebutuhan itu terjadi. Jadi apapun yang kita butuhkan hari ini, apapun anak kita yang kita butuhkan, kalau kita berjalan dalam firman Tuhan, tidak ada kekhawatiran. Tuhan akan cukupkan. El Shaddai, Shad itu adalah air susu ibu dari ketika seorang anak kecil yang membutuhkan makanan. Dia nggak bisa diberi makanan keras, tetapi makanan itu muncul dari sang ibu. Susu yang diberikan. Susu itu ada apa? Itu ternyata ada imunnya, ada antivirusnya yang dari ibu, vaksinnya, nutrisinya, semuanya lengkap. Nah, Tuhan akan menggendong kita sejak dari bayi sampai masa tua. Tuhan menggendong kita. Luar biasa. Bagaimana sekarang prinsip-prinsip ini menjadi penabur? Mungkin seringkali kita berpikir, loh kami juga sedang kekurangan, bagaimana kami akan menolong yang kekurangan sementara kami sendiri sedang dalam kesulitan. Bapak Ibu sekalian, kalau kesulitan, semua orang juga pasti punya kesulitan. Coba dicek kesulitan kita satu-satu, pasti semua ada. Orang kaya, orang miskin sekalipun. Tetapi Tuhan berprinsip gini. Apa yang ada padamu? Ketika 5.000 laki-laki dalam keadaan kelaparan. Murid-muridnya sudah berpikir masalah besar. Tidak ada uang, tidak ada warung. Bagaimana kita bisa memberi makan kepada mereka? Dan ini akan menjadi bencana. Bisa terjadi chaos, riot. Masyarakat ngamuk, lapar. Tidak ada makanan. Dan Yesus berkata, kamu yang harus memberi mereka makan.
Untung ada seorang anak kecil di mana memiliki 5 roti 2 ikan, diambil 5 roti 2 ikan. Tentunya anak kecil tercengang, wah ini bekalku. Tetapi anak itu menyerahkan 5 roti 2 ikan itu untuk apa yang di dalam kekurangan itu yang Yesus lakukan. Dalam ketidaksepadanan, memadainya situasi, 5 roti 2 ikan hanya untuk anak kecil saja. Yesus mengangkat itu dan mengucap syukur. Ucapkan syukur apa yang ada pada kita. Dan bagi-bagikan itu. Bagi-bagikan itu. Bagi-bagikan itu. Saya beberapa kali pernah mengalami mujizat seperti ini sejak 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu. Selalu kalau saya waktu itu memobilisasi massa umat Tuhan untuk berdoa di satu stadion, makanan kurang. Makanan cuma 10.000, yang datang ini 30.000. Ada yang kita siapin 1.000, yang datang 2.500. Kita rapat, siapa yang salah? Mungkin yang salah adalah bagian daripada konsumsi. Bagian konsumsi mengatakan, mana budgetnya? Cuman ada segini. Waktu itu seringkali saya praktekkan, jangan saling menyalahkan. Kita angkat kekurangan ini di depan Tuhan, bersyukur. Tidak pernah saya ada demo orang kelaparan. Dalam konferensi, dalam gerakan movement, prayer movement dan sebagainya, mereka happy. Dan saya katakan, kok itu masih ada sisa? Itu makanan kotak itu kok masih ada sisa? Kalian membaginya tidak rata kah? Enggak, ini kan di pintu, semua orang yang keluar juga kami bagi. Loh, kursi kami sudah hitung, mana bisa salah? Tapi buktinya Pak, semua makan. Buktinya ada yang sisa. Jangan coba pakai matematik kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita adalah Tuhan. Dia Maha Tahu. Anugerah yang terbesar dalam kita adalah kita bisa memberi daripada menerima. Grace. Dan kita bisa memberi dengan apa yang kita lakukan. Anugerah yang dapat kita berikan. Anugerah, beri waktu, beri tenaga, beri pikiran, bukan hanya uang. Beri atensi, beri perhatian, beri pendidikan, beri hidup kita dimultiplikasi kepada orang lain. Dan saya yakin, apa yang kita dapat hari-hari ini, khususnya masalah keuangan, uang itu hanya alat pembayaran. Uang itu bukan segala-galanya. Kita nggak makan uang. Kita nggak bisa makan uang, Bapak Ibu sekalian. Tetapi uang itu untuk alat pembayaran. Tetapi apakah makan itu harus dibeli dengan uang? Belum tentu. Saya dengan teman-teman hari ini sedang membagi-bagi orang yang isoman, yang juga bagi box dan sebagainya. Nanti kita bikin gerakan berbagi kasih 100 kota, 150 kota, dan kita support. Waduh, gak ada yang tahu budget kita nih hanya sangat terbatas sekali. Sangat terbatas, tapi kita mendorong orang-orang, bagikan. Dan kita tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan, dan kita juga tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Tuhan akan pakai kita jadi saluran berkat dimanapun kita berada. Dan yakin bahwa Tuhan mau jadikan kita menjadi lumbungnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Uang hanyalah alat pembayaran. Karena itu Tuhan, kami yang harus mengontrol, tetapi bukan mamon yang mengontrol kami. Karena itu Tuhan berikan kami hikmat, bijaksana, damai sejahtera, sukacita, dan kecerdasan, smart di dalam Tuhan untuk kami dapat mengelola apa yang Tuhan titipkan kepada kami. Diberkati umat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya mereka tetap dipenuhi shalom, damai sejahtera, dan mereka akan hidup dalam berkecukupan. Bahkan dalam situasi krisis, kekeringan sekalipun, Tuhan akan tetap memberkati dan menjadi berkat bagi lingkungan, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak, terima kasih buat ibadah hari ini berjalan dengan baik.
Terima kasih buat lawatan Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan kami semua. Kami berdoa buat Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, beserta dengan keempat wakilnya, Gembala Rayon 18, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH, dan keempat wakilnya. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan berkati, Tuhan sertai hamba-hamba-Mu ini, pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kau berkati juga gembala di tempat ini, beserta dengan staf gembala dan kedua wakilnya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, buat bangsa ini yang Kau berkati, Engkau sertai, sehingga ada sampai hari ini. Karena Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, Engkau berikan kekuatan bagi bangsa ini untuk sanggup melewati pandemi ini Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat Presiden kami Bapak Joko Widodo. Terima kasih buat Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati anak-Mu ini Tuhan Yesus. Kau urapi, berikan roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima doa berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat tanganmu, buka hatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkannya dengan berlimpah-limpah. Kasih sayang yang dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, akan memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam awan kemuliaannya, dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.